Bagaimana persiapan Masjid Agung dalam menyambut sholat Idul Adha besok, Ya. Jumat Terima kasih. mendatang? Ya. Ya, terima kasih. Jadi Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo yang biasa kita kenal dengan sebutan Masjid Agung Palembang setiap tahun ya mengadakan sholat Id 2 kali, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hanya sholat Id Idul Fitri yang lalu tidak bisa kita laksanakan karena kondisi kita pandemi COVID-19 ya, COVID-19 atau penyakit virus corona. Nah, sehingga kita sesuai dengan instruksi pemerintah untuk tidak melaksanakan sholat Id Idul Fitri. Nah, sholat Idul Adha kita sudah dalam suasana bebas, sudah bisa gitu kan. Namun tetap waspada dengan kemungkinan penularan COVID-19 ini. Kita harus waspada. Sehingga kami dari pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang bersama-sama pemerintah kota ya, karena sholat Id ini adalah bagian daripada kegiatan PHBI, yaitu peringatan hari-hari besar Islam yang ketuanya adalah wali kota, maka kami sudah sepakat dengan wali kota untuk membatasi orang untuk sholat di Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo ini. Itu pun dengan melakukan tetap protokol kesehatan. Jadi kapasitas yang kita gunakan adalah separuh daripada yang biasanya yang bisa full gedung ini. Jadi kalau biasanya gedung ini full antara 5.000 sampai 6.000 jemaah bisa masuk, tapi ini barangkali paling banyak 3.000. Kita harapkan jemaah yang akan datang di sini hanya 3.000. Tentu untuk membatasi itu bukan suatu hal yang mudah. Karena Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo ini atau Masjid Agung Palembang itu menjadi impian dari jemaah dari beberapa tempat, beberapa pelosok ya, untuk sholat di Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo ini kalau musim hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, untuk kali ini ya kami sudah bersama-sama pemerintah kota termasuk camat untuk menghimbau masyarakatnya ya, setiap kecamatan menghimbau masyarakatnya untuk cukup sholat di lingkungan di mana tempat tinggal. Karena di setiap kecamatan juga tersedia tempat sholat, baik masjid, musola maupun lapangan. Kami sehingga tidak perlu berbondong-bondong sholat di Masjid Agung atau Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo ini. Karena sholat itu sholat sunat dan tidak wajib hukumnya dan bisa dilaksanakan di tempat masing-masing, di rumah ataupun di lapangan dan di masjid yang ada di sekitarnya. Nah, mengenai seperti sholat Jumat ada protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, diperiksa suhu tubuh dan sebagainya. Iya, jadi protokol kesehatan untuk melaksanakan sholat ini tetap kita laksanakan. Kita sediakan di pelataran itu tempat cuci tangan, sabunnya. Sudah juga kita untuk sholat Jumat termasuk sholat Id ini kita akan periksa suhu mulai dari pintu pagar. Jadi kita sediakan ada barangkali 6 sampai 8 petugas yang akan ngecek suhu tubuh daripada jemaah yang datang di pintu pagar. Nah, kemudian begitu masuk yang sudah berwudu, yang silakan cuci tangan pakai sabun, kita siapkan. Yang belum wudu silakan berwudu sekaligus mencuci tangan pakai sabun. Dan kemudian masuk ke ruangan yang sudah kita atur jaraknya sehingga minimal 1 meter. Bedanya itu kita tidak leluasa kan. Kemudian kami sebagai masyarakat tentunya panduan kita ke atas. Dari pemerintah juga, dari toko-toko juga. Memang tahun ini agak ini kan. Bapak tahun ini Idul Adha Jumat lagi sholat Idul Adha di masjid ini Pak rencana? Di Masjid Dusun di Sungidu. Oh iya. Biasanya Pak tahun-tahun kemarin sholat di mana Pak? Di Dusun itu lah. Nah tahun tadi Idul Fitrinya kami itu sebagian baik di masjid, sebagian di rumah. Nah ada himbauan kan.
Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.